warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang sudah join, ya para partisipan yang sudah join pada hari ini dalam klarifikasi bersama Bupati Kabupaten Bandung. Senang sekali hari ini saya Mose Putri dapat menemani teman-teman semua untuk menikmati dan menyaksikan perbincangan bersama dengan Bupati Kabupaten Bandung, yaitu adalah Bapak Dadang Supriyatna. Dan izinkan kami juga untuk menyampaikan bahwa tema perbincangan kali ini adalah Bandung di kabupaten kami tidur, di kota kami bekerja. Kita akan sapa dulu Pak Dadang pada malam hari ini. Halo Pak Dadang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Sehat Pak Dadang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, Pak Dadang, ini menarik sekali kalau kita bahas mengenai Kabupaten Bandung berkaitan dengan tema yang akan kita bahas, yaitu adalah Bandung di Kabupaten kami tidur dan di kota kami bekerja. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya tinggal di Kabupaten Bandung dan bekerja di Kota Bandung begitu ya, dengan jarak yang sangat dekat. Dan ini menjadi satu tantangan begitu luar biasa bagaimana Kabupaten Bandung terus memajukan baik itu dari sisi infrastruktur, pembangunan dan lain sebagainya. Dan malam hari ini tepatnya ya, kita juga akan membahas mengenai tema perbincangan dalam klarifikasi bersama dengan rekan-rekan yang sudah join. Jadi hari ini Pak Dadang yang bertanya bukan hanya Mas Ayu, tapi nanti yang bertanya adalah rekan-rekan kita dari Pikiran Rakyat Media Network ya. Kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu Pak Dadang yang nantinya akan disampaikan oleh Kang Yusuf Wijanarko selaku Managing Editor dari PR.com. Kita akan sambut Kang Yusuf. Halo Kang Yusuf. Halo. Ya, Kang baik. Yusuf, silakan opening speech-nya yang akan dibuka dalam klarifikasi kali ini. Baik, terima kasih Mas Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak Bupati, Bapak Dadang Supriyatna, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di acara klarifikasi yang diselenggarakan oleh Pikiran Rakyat Media Network atau biasa kami sebut dengan lebih singkat sebagai PRMN, begitu Pak. Sesuai namanya, ini adalah ruang bagi kita para masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk pemimpin daerah seperti Bupati dan Wali Kota tentunya untuk hadir langsung, ya berkumpul dalam satu meja yang sama dengan para pemimpin redaksi media yang tergabung di dalam keluarga besar Pikiran Rakyat Media Network. Tentu saja malam ini dalam kaitannya untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung tentunya. Tujuan akhirnya tentu untuk menemukan bersama-sama gitu ya, sekaligus juga merumuskan solusi sebagai bagian dari kolaborasi pentahelix antara media massa seperti kami Pikiran Rakyat Media Network dengan pemerintah. Lalu kemudian juga saya ingin sampaikan di sini bahwa Pikiran Rakyat Media Network merupakan jejaring yang skalanya sudah menasional Pak Dadang. Kalau kita gitu ya, saya juga termasuk karena saya saat ini tinggal di Bandung, termasuk juga Pak Dadang, mengenal Pikiran Rakyat sebagai media, salah satu media tertua yang ada di Indonesia yang basisnya ada di Jawa Barat, medianya orang Jawa Barat, saat ini daya jangkaunya sudah lebih luas lagi, jadi bukan hanya milik Jawa Barat, tetapi Pikiran Rakyat sudah menjadi milik Indonesia, seperti itu Pak. Kalau selama ini daya jangkaunya hanya Jawa Barat, mulai tahun sekira 2019, Pikiran Rakyat sudah melakukan ekspansi sehingga saat ini memiliki jejaring yang jumlahnya terakhir saya cek 210 ya, 210 mitra media dari Pikiran Rakyat Media Network yang beberapa di antaranya ini bisa dilihat di belakang saya ini. Bahkan pada 2021 tahun lalu kami memecahkan rekor muri sebagai media daring berjaringan pertama yang mengusung konsep ekonomi kolaboratif. Dan karena memang konsepnya ekonomi kolaboratif, tentu saja
semangatnya adalah semangat kolaborasi pula, yang mengajak setiap mitra yang ada di daerah untuk maju bersama-sama. Kami berupaya membangun inkubator kemandirian ekonomi di berbagai daerah. Cita-citanya adalah memiliki jejaring media di 500 lebih kabupaten kota yang ada di Indonesia, sehingga nanti Pak Dadang jangan khawatir kalau misalnya ada peristiwa menarik di Solokan Jeruk Panginten atau Napi di Ibun, begitu Pak ya. Jadi tidak perlu khawatir peristiwanya atau informasinya hanya dibaca oleh orang Jawa Barat atau orang Kabupaten Bandung saja, tetapi orang-orang yang ada di Palopo, yang ada di Palembang, yang ada di Papua sekalipun bisa mengaksesnya dengan daya jangkau yang tentu saja lebih lokal. Seperti itu, Pak. Dan pada kesempatan kali ini, yang hadir di ruangan virtual ini adalah para pemimpin redaksi dari media-media penerbitan yang ada di daerah tersebut, Pak. Jadi ini kesempatan yang baik pula bagi kita untuk bersilaturahmi. Lalu kemudian kalau soal audiens itu tadi, PRMN sudah menjadi media, kalau tidak salah cek terakhir itu, kita menjadi yang kedua terbanyak media online yang dibaca di Indonesia. Jadi sekali lagi tidak perlu khawatir apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini akan punya impact yang luar biasa, bisa kita rasakan dalam beberapa hari ke depan juga akan banyak pemberitaan menyangkut Kabupaten Bandung, seperti itu. Karena pembacanya juga dari usia belasan sampai senior yang di atas 50 tahun, itu tetap kami rangkul, seperti itu Pak. Kalau untuk misi, sebetulnya dari keseluruhan upaya kami tersebut, membangun ekonomi kolaboratif, membangun inkubator kemandirian ekonomi di setiap daerah, semangatnya, value yang tetap kami usung adalah kami ingin tetap berpihak pada masyarakat kecil, tetap menyuarakan keresahan masyarakat kecil, termasuk memberi ruang advokasi dalam hal ekonomi, kemudian juga hukum, termasuk juga kesehatan yang menjadi isu bersama saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekaligus juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf, CEO PRMN Bapak Agus Sulistriono berhalangan hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host, Mas Ayu. Baik, terima kasih banyak Kang Yusuf Wijanarko selaku Managing Editor dari PR.com ya. Dan Pak Dadang Supriyatna selaku Bupati Bandung, langsung saja kita akan memanggilkan pada hari ini ada Mbak Dini Yustiani dari Jurnal Gaya yang punya pertanyaan nih untuk Pak Dadang. Halo Mbak Dini. Halo. Iya, Ya. Mbak Dini silakan punya pertanyaan apa nih untuk Pak Dadang? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadang, Wilujeng Wengi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ya, Bu. saya Dini, Pak, dari Jurnal Gaya. Saya asli itu Gunung Puntang, Cimaung, Pak. Jadi saya asli Kabupaten Bandung. Dan sekarang saya tinggal di Ranca Ekek, Pak. Jadi caket berhenti Kak Sapan. Ya, jadi saya ada pertanyaannya tuh sangat sederhana, Pak Dadang. Kabarnya tuh Pak Dadang waktu kecil sudah mandiri katanya kan, belajar sambil bekerja dengan tujuan tidak membebani orang tua gitu. Boleh cerita Pak, bagaimana masa kecil Bapak, terus kesan-kesannya, kenangannya, perjuangannya, hingga Bapak tuh menjadi Dadang Supriyatna seperti hari ini menjadi bupati gitu Pak. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dadang ingin dijawab langsung Pak. Pak Dadang mungkin boleh di-unmute. Makasih. Oke. Ibu Dini, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ayu dan juga Kang Yusuf ya. Tadi sudah menyampaikan prolog dari awal dan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dini atau Teh Dini ya. Ini dari Jurnal Gaya. Jadi kalau saya terikat masa kecil, jadi saya terikat sama ibu saya. Ibu saya dan bapak saya sudah meninggal dunia, mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kecil ya memang karena saya orang kampung, orang desa yang tentu saat kecil ini saya selalu membantu apa yang menjadikan
usaha dan ikhtiar daripada orang tua saya. Jadi dari mulai SD, SMP sudah membantu karena waktu itu orang tua saya itu mempunyai kegiatan pengrajin bata merah. Ya, jadi, nah setelah masuk ke STM, waktu itu saya diberikan modal usaha oleh bapak saya itu 7.000 bata merah. Nah yang 7.000 bata merah itu dari penghasilannya itu setiap hasil daripada penjualan dikurangi dulu modal kerja dan setelah itu sisanya dibagi dua dengan kakak saya karena kakak saya memang beda satu kelas lah gitu. Artinya saya kelas 1, kakak saya kelas 2. Nah, dan kendaraan pun bergantian. Kalau seandainya kakak saya berangkat pagi-pagi, saya berangkat siang. Jadi kendaraan itu dibagi dua atau masing-masing atau misalkan sekali ewang lah gitu. Nah, yang dialami oleh saya semenjak itulah saya sudah mulai mengatur waktu. Jadi kegiatan saya itu dari jam 5 subuh, pada subuh itu membantu orang tua saya dulu ke Liobata. Kalau Teh Dini Uninga, Liobata yang itu di Sapan lah gitu. Dari jam 7 saya membantu kakak saya. Yaitu karena kakak saya kontraktor, jadi saya juga ikut membantu kondisi dan kegiatan di proyek. Di samping saya sebagai mengawasi yang kerja, memanfaatkan waktu, dan juga saya keliling ke perusahaan-perusahaan untuk menjadi supplier bata merah dan juga bahan material lainnya. Nah, jam 12 saya sekolah, setelah pulang sekolah jam 7 malam, tidur sudah dibiasakan pada waktu kelas 1 STM dulu. Alhasil dari kegiatan yang saya lakukan itu mendapatkan penghasilan setiap minggunya Rp500.000. Jadi dari semua saya kumpul-kumpul, dan yang Rp500.000 ini saya yang Rp150.000 selalu saya kasihkan ke ibu saya. Dan yang Rp350.000 baru sama saya itu tahun 88. Jadi saat itu alhamdulillah per bulannya sekitar rata-rata 2 juta lah saat itu. Cuman resikonya ya begitu Teh Dini. Jadi saya hanya tidur 4 jam semalam. Dan waktu hari Sabtu itu waktu yang saya penagihan ke perusahaan-perusahaan dan saya ke sekolah itu biasanya minimal bawa 25 juta ya di tas saya. Nah, sehingga gayanya dulu waktu saya sekolah ya itu kan setiap istirahat itu ditraktir untuk bakso bakwan lah dulu itu. Jadi bakso bakwan 150 perak ya Rp6.000 lah satu kelas saya traktir setiap hari Sabtu. Itu kebiasaan saya dulu waktu kecil dan alhamdulillah setelah saya selesai sekolah saya tidak kuliah. Kenapa tidak kuliah? Karena ya pikir saya waktu itu buat apa kuliah kita sudah punya penghasilan gitu. Ya akhirnya saya terus berjalan yang pada akhirnya saya merintis menjadi kontraktor. Saya tahun 93 sudah menjadi kontraktor sendiri. Ya, tahun 95 gabung lagi dengan kakak saya sebagai direktur utama di perusahaan. Ya, dari 95 sampai sekarang pun perusahaan saya masih jalan. Artinya kegiatan usaha rutin ini tidak berhenti. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah ya ada beberapa dan pernah saya mempunyai kapal yang untuk LCT karena saya bergerak di bidang konstruksi dan ekspedisi dan alat berat baik ekskavator dan dozer. Nah saat ini karena saya sudah jadi bupati ya akhirnya diberikan pengelolanya kepada anak saya yang cikal dan perusahaan juga diteruskan oleh anak saya yang cikal. Itu Bu Dini ya sementara. Perjalanan ya Pak ya dari dulu pada saat anak-anak kita bisa lihat persistensi dan juga konsistensi Bapak untuk semangat terus tanpa putus asa ya dalam melakukan segala hal yang Bapak jalani gitu ya. Semoga Teh Dini jawabannya terjawab ya oleh Pak Dadang. Kita akan langsung ke Kang Handri Hardriansyah dari Jurnal Soreang. Halo Kang Handri. Halo Mas Ayu. Iya, Kang Handri silakan pertanyaannya apa nih untuk Pak Bupati? Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Kang Handrinya muncul dong. Ada Pak.
Kelihatan, Sehat, Pak? Kang. Alhamdulillah. Siap, Ya, kelihatan. kalau berbicara masalah pembangunan ya seperti tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa Pak Bupati ini dari dulunya kontraktor, jadi ya kalau dengan pembangunan itu sudah tidak aneh. Dan saya juga mengenal Pak Bupati itu sejak dari zaman masih kepala desa, kemudian dua periode menjadi anggota dewan di DPRD Kabupaten Bandung, dan dilanjutkan dengan di DPRD asing sudah expertnya lah gitu ya. Dan dalam saat menjabat menjadi bupati pun belum setahun lah saya, kalau tidak salah itu April 2021 baru dilantik Bupati Kang Des ini. Tapi sudah terlihat juga dampak-dampak pembangunan yang dilakukan di Kabupaten. Namun secara realnya nih Pak Bupati, saya ingin bertanya progres pembangunan terutama untuk infrastruktur di Kabupaten Bandung yang sudah dilaksanakan sejauh ini seperti apa sih Pak? Karena ini kalau membangun sudah dari zaman kepala desa ya Pak Bupati ya. Siap. Dan sekarang juga belum setahun dampaknya sudah terasa ketika menjadi Bupati. Namun detailnya Pak Bupati mungkin bisa tolong dijelaskan progres pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung sejauh ini seperti apa Pak? Oke, silakan Pak Bupati. Oke, makasih Kang Hendri. Sehat Kang Hendri. Nih, Kang Hendri ini fokus pada membantu masyarakat Kabupaten Bandung yang saat ini ya terutama dalam kemarin MPCI ya. Alhamdulillah menjadi juara, dan saya tahu persis Kang Hendri ini kan pada waktu semenjak saya jadi Kades dari dulu lah. Artinya tidak asing lagi, teman-teman saya ini luar biasa semangatnya untuk membangun Kabupaten Bandung dengan melalui media ini. Infrastruktur di Kabupaten Bandung ini memang ada beberapa. Yang pertama untuk infrastruktur jalan ya. Karena jalan Kabupaten Bandung panjangnya ini sekitar 1.160 km. Nah saat ini baru mencapai 80%. Atau sekitar 1.000 meteran, nah maka kita masih mempunyai PR 20%-an. Nah saat ini kita terus berupaya bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah jalan, terutama daerah-daerah perbatasan yang notabene untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Tentu kalau saya lihat sekitar Pangalengan, itu Pangalengan kurang lebih sekitar lokasi yang belum selesai kurang lebih 20 km. Salah satu contohnya. Nah, saat ini kita terus anggarkan, dan tentu kalau kita ideal, hampir kurang lebih sekitar 160 km lagi, ini yang harus kita genjot supaya bisa selesai dalam waktu 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan nanti dengan program-program dari DAK atau program-program dari pusat dan juga dari pendapatan daerah, asli daerah yang tentu kita akan fokus menyelesaikan infrastruktur yang saat ini. Yang kedua, ada saluran irigasi, dan dengan panjang irigasi ini sekitar 1.267 km. Jadi memang Kabupaten Bandung itu karena jumlah penduduk yang padat, luas wilayah juga memang 174.000 hektar, dan ada 270 desa 10 kelurahan, sehingga memang cuman didominasi oleh oleh pertanian. Nah, pertanian di sini ya otomatis di sini ada irigasi yang tentunya harus kita perbaiki. Saat ini baru mencapai sekitar 1.267 km ya, yaitu kurang lebih sekitar 65%. Sementara jumlah jiwa yang terlayani air minum sebanyak 3.500.000 jiwa dengan angka capaian pada tahun 2021 sekitar 84,54%. Terdiri dari PDAM 16,84%, non PDAM-nya di 21,82%, dari swadaya masyarakat dan juga yang lainnya di 45,88%. Sementara panjang saluran drainase wilayah Kabupaten Bandung sekitar 1.468 km, 4,01%. Masih ada titik genangan sejumlah 81 titik dengan luas genangan sekitar 2.658 hektar. Dan juga jumlah TP3R 154 unit, jumlah TPST-nya 2 unit, produksi sampahnya sekitar 1.268 ton per hari, bank sampahnya 318, bank
tematiknya 298 dan GAP penanganan 621,95 ton per hari. Dengan kapasitas TPS 2.172,89 ton terakumulasi, dan pada tahun 2022 kita akan bangun TPST 1 unit dengan kapasitas 20 ton per hari, dan kita juga sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan atau investor yang mana di sini akan ada penanganan masalah sampah. Pak Bupati, Ya. selanjutnya ada dari Kang Yuri Erfansyah dari Zona Priangan. Halo Kang Yuri. Halo, Mbak Mas Ayu. Iya, silakan Kang Yuri, punya pertanyaan apa nih untuk Pak Bupati? Mangga, silakan. Perkenalkan Kang saya Yuri, mangga. Yuri Erfansyah Pak dari zonapriangan.com. Jadi gini Pak, tidak sedikit warga Kabupaten Bandung yang bekerja di Kota Bandung. Sebaliknya banyak pekerja dari Kota Bandung yang memilih membeli rumah di Kabupaten Bandung karena areanya masih luas dan harganya lebih terjangkau. Yang jadi pertanyaan Pak, bagaimana kesiapan Kabupaten Bandung mewadahi para pekerja dari Kota Bandung yang mencari huniannya di sana Pak? Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Bupati yang langsung menjawab. Oke, terima kasih Kang Yuri. Ini suaranya ya kadang-kadang putus, kadang-kadang ini ya mungkin mohon maaf apabila ada penyampaian yang belum keresip ya. Kang Yuri, tentu Kabupaten Bandung ini karena jumlah luas wilayah yang sangat luas dan memang ada beberapa lokasi yang memang nyaman untuk ditempati karena Kabupaten Bandung ini dikelilingi oleh pegunungan. Artinya memang untuk cocok untuk lokasi-lokasi perumahan, dan tentu betul apa yang disampaikan Kang Yuri bahwa tadi ada yang bekerja di Kota Bandung tapi memilih rumahnya di Bandung karena di Kabupaten Bandung karena kondisinya memang terjangkau harganya. Nah, tentu hal ini kita ada strategi bahwa kalau kita ibaratkan 20 tahun ke depan, estimasi saya katakan jumlah penduduk itu dari sekarang 3,5 juta dengan populasi ya penduduk yang tentunya kita prediksi anggap di 3,9 juta jiwa penduduknya, ditambah dengan penduduk yang berasal dari emigrasi kota kabupaten sekitar, tentu kita harus mulai belajar untuk menerima konsep hunian vertikal. Karena dengan konsep ini efisien terhadap penggunaan lahan. Jadi kalau kita lihat Jakarta, kenapa Jakarta saat ini tenggelam dalam konteks ya tadi karena wilayahnya sudah padat, begitu ada musim hujan otomatis banjir. Sementara ibu kotanya itu Jakarta itu kan merupakan ibu kota. Nah, Kabupaten Bandung ini memang tidak bisa dihindari karena memang berdasarkan sejarah bahwa nama Bandung itu adalah asal kata dalam kata bendungan. Artinya ya memang dataran rendah. Nah, kalau misalkan Bandung tidak banjir, berarti bukan Bandung. Karena kata-kata Bandung ini ya bendungan, artinya tadinya tempat air. Nah, kami siasati bahwa kondisi sekarang ini bahwa bagaimana untuk bisa minimalisir persoalan banjir di Kabupaten Bandung. Nah, pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya sudah direncanakan melalui tata ruang wilayah, dan kemarin sudah selesai kita ini kan. Hal ini sebagai upaya kita untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Artinya kita cadangkan kalau misalkan dalam RT RW ini biasanya direncanakan 25 tahun, maka tahap per 5 tahun ini kita evaluasi existing kondisi seperti apa dan harapan keinginan ke depannya. Mungkin itu Kang Yuri. Jadi tentu kita sudah buatkan RT RW yang tentu kita harus persiapkan jangkauannya sekitar 25 tahun ke depan. Terima kasih Kang Yuri. Baik, Kang Yuri terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kita akan ke Kang Rian Firmansyah dari Mapai Bandung. Halo Kang Rian. Halo Mas Ayu. Silakan Kang Rian, punya pertanyaan apa nih untuk Pak Bupati? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, perkenalkan saya Rian dari Mapai Bandung. Seperti daerah penyangga ibu kota yang lain gitu ya, kan Kabupaten Bandung itu salah satu daerah penyangga kota Bandung ya sebagai ibu kota Jawa Barat dan juga masuk wilayah aglomerasi Bandung Raya gitu.
Dan salah satu masalah klasik di daerah aglomerasi itu adalah soal kemacetan gitu Pak Bupati ya. Mungkin pertanyaannya, ini sih yang sering masuk ke kita itu soal permasalahan macet di Kopo gitu Pak Bupati. Kopo kan menjadi akses dari kabupaten ke kota Bandung gitu ya, dan itu masalah macet di sana cukup menjadi masalah klasik gitu. Mungkin bagaimana untuk langkah Pak Bupati ya untuk mengatasi kemacetan di Kopo gitu Pak. Kemudian yang kedua, pembangunan Tol Soroja itu kita bisa nilai cukup membantu akses terutama ya untuk menuju Bandung Selatan gitu Pak, dan juga mungkin untuk menuju daerah kawasan wisata seperti di Pangalengan dan juga di daerah Ciwidey gitu. Namun mungkin saya lihat sih itu yang menjadi permasalahan sekarang yang timbul itu di daerah Banjaran dan juga Soreang itu, karena ruas jalan Soreang dan Majalah itu kecil sehingga mungkin terjadi masalah baru di sana gitu. Ketika exit dari Tol Soroja itu masuk ke daerah Banjaran atau ke Jalan Banjaran kemudian masuk ke Soreang itu ada kemacetan baru gitu. Nah mungkin pertanyaannya bagaimana sih solusi dari Pak Bupati untuk memecahkan kemacetan di Kopo dan juga di Banjaran dan Soreang gitu Pak Bupati. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Akang. Silakan Pak Bupati mau menjawab pertanyaan soal kemacetan ini di Kabupaten Bandung. Oke, terima kasih Kang Rian. Iya, mangga Pak Bupati, silakan bagaimana Oke. dengan kemacetan? Terima kasih memang dari Kang Rian ya, memang kondisi sekarang ini seperti Kopo, Banjaran, dan sekitarnya dan termasuk dampak daripada Tol Soroja ini memang ada dampak ya. Yang pertama bahwa mengenai jalan Tol Soroja ini sudah berjalan dan bahkan ini bisa membantu yang biasanya Kopo macet dengan adanya jalan Tol Soroja ini mengurai kemacetan yang ada di wilayah Kopo. Ya, di samping itu juga kita akan merencanakan membuat jalan lingkar ya dari Katapang sampai ke Majalaya. Lahannya kita sudah bebaskan, cuman terkendala dalam infrastruktur nih, konstruksinya. Nah, kami kemarin sempat meminta kepada Kementerian PUPR bahwa apakah boleh kalau seandainya kita bikin jalan tol antara Katapang sampai Majalaya. Nah, ini lagi kita kaji dulu. Dan yang kedua, lingkar ini bisa dibangun, saya yakin Banjaran tidak macet lagi. Kopo tidak akan macet lagi. Dan termasuk Dayakolot. Cuman persoalan yang dilematis di sini, saya jujur aja ya, kadang-kadang saya bingung. Mau manuver termasuk mau melakukan pelebaran jalan. Nah, pelebaran jalan ini sementara contoh jalan Banjaran misalnya. Jalan Banjaran ini kan sampai ke jalan Bojong Soang, ya, termasuk Kopo itu kan jalan provinsi. Mas Ayu nih, ini perlu ada suatu pemikiran. Nah, kadang-kadang ya saya sempat bingung. Ya, memang kendala ya ketika ada jalan-jalan yang menjadi utama di Kabupaten Bandung tapi berada di bawah wewenang jalan provinsi kan nasional ya. Betul. Ya. Nah, di sini kan terjadi ada semacam kewenangan dan tentunya kita tidak bisa manuver. Nah, ini kita akan bicarakan dan saya minta audiensi dengan Pak Gubernur sampai saat ini belum bahas. Akhirnya saya datang ke Kepala Dinas Bina Marga di Provinsi Jawa Barat. Ya, tolong perhatikan konsep-konsep yang tentu karena bagian yang tidak bisa dipisahkan. Artinya ya kalau masyarakat kan tidak tahu gubernur atau presiden, yang penting jalan rusak bupati kan gitu. Pemikirannya kan sederhana. Padahal ada kewenangan-kewenangan masing-masing gitu. Jadi ini yang tentu perlu kita sepakati bahwa ya kalau bisa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung khususnya jalan provinsi ini kita bahas secara komprehensif dan tentunya ada rencana-rencana yang jelas. Jangan sampai ya anggaplah masyarakat menembelkan ke Bupati Mas Ayu ya.
Ya, kadang-kadang tidak tahu bahwa ini jalan provinsi atau jalan nasional ataupun kabupaten yang paling terdekat ya pasti bupati nu paling heulana dicarekan kan gitu. Nah, tentu hal ini saya lihat bahwa pada tahun 2022 ini kita anggarkan 1,3 miliar untuk pelebaran jalan ya, yang akan secara bertahap dimulai pada tahun 2022 ini. Contoh ke Pangalengan atau ke Ciwidey, saya lebih cenderung memilih membuat jalan tol. Jadi jalan tol ini saya sudah buat per-FS-nya. Kalau seandainya saya bikin jalan tol Soreang, Ciwidey, Cidaun digabung langsung ke Pangalengan, saya yakin Lembang akan kalah sama Ciwidey. Lembang akan kalah dengan adanya Pangalengan. Ya. Akses tol ini lancar, maka ini akan terjadi pertumbuhan ekonomi ya. Okay. Pertumbuhan ekonomi di daerah misalkan Ciwidey, Sinumbra, Pangalengan, daerah Santosa ya, dan termasuk Cidaun. Cidaun ini kan di Cidaun itu sudah ada apa namanya jalan lingkar yang di pantai itu di pinggir pantai. Ya, di jalan lingkar selatan itu di pinggir pantai yang nyampe tembusnya ke Pangandaran, Jogja dan sekitarnya. Okay. Nah, kalau ini akses jalan tol dibuat, saya optimis pertumbuhan ekonomi di wilayah Ciwidey dan sekitarnya dan Pangalengan dan sekitarnya ini akan tumbuh cepat. Ini akan tumbuh tempat-tempat wisata yang tentunya membuat wisatawan sangat nyaman di wilayah Ciwidey dan Pangalengan. Insya Allah saya sudah selesai pra-FS-nya tahun mulai minggu depan kita akan rapat dengan PUPE kementerian ya, dan ini tadi dan investor sudah mulai pada masuk tadi bahkan berebut ya. Ini saya pengen bikin jalan tol ini dengan pola KPBU segala macam, insya Allah optimis mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa terrealisasi dengan pola KPBU. Oke, baik. Selanjutnya ada Kang Nur, Muhammad Nur dari Jurnal Garut. Silakan Kang, punya pertanyaan apa Kang untuk Pak Bupati? Ya, Assalamualaikum Pak Bupati. Perkenalkan, saya Muhammad Nur dari Jurnal Garut, Pak. Ini menyambung pertanyaan rekan-rekan saya tadi. Jadi bagaimana Pak upaya rencana pembangunan yang komprehensif di Kabupaten Bandung, Pak? Kalau tadi kan mungkin jangka pendek ada tol dan lain sebagainya, untuk jangka menengah dan jangka panjangnya seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kang Nur Nohon. Ya, pertama Kabupaten Bandung ini kemarin baru menuntaskan penyempurnaan dan perbaikan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bandung yang kemarin sudah dimasukkan ke ATR. Karena sekarang itu kalau sudah ada suatu keputusan dan kebetulan kemarin dianalisa dan orang konsultannya adalah menggunakan ITB, ya alhamdulillah Oktober, November, Desember itu sudah selesai rampung untuk penyelesaian pembuatan perdanya. Nah, penyusunan revisi tata ruang ini tentu ini kan menggunakan beberapa macam analisa. Misalnya analisa kedudukan dan peran kabupaten dalam wilayah yang lebih luas, analisa fisik wilayah, analisis kependudukan dan analisis pengurangan risiko bencana, analisis sistem pusat-pusat permukiman dan lain-lain. Nah, semua ini dikaji dan alhamdulillah sudah selesai. Tinggal perbaikan dengan kementerian dan mudah-mudahan pada bulan ini dari kementerian hasil evaluasinya selesai, maka otomatis ini akan bisa berjalan sesuai apa yang sudah direncanakan menurut tata ruang di RT/RW tersebut dan ditindaklanjuti dengan RDTR tentunya. RDTR kita baru bisa menyelesaikan 9 kecamatan yang berjumlah 31 kecamatan. Ini semua kita lihat existing dan beberapa potensi sumber daya alam ya, dan juga kita lihat beberapa potensi-potensi SDM dan lain sebagainya yang pada akhirnya insya Allah apa yang menjadikan dan tertuang dalam RT/RW ini akan lebih bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Oke, baik. Terima kasih Kang Nur yang tadi sudah bertanya. Dan pertanyaan terakhir Pak akan Mas Wahyu sampaikan untuk Pak Bupati. Walaupun sebetulnya masih lama ya Bapak bertugas sebagai Bupati Bandung, tapi apakah nanti ketika Bapak selesai menjabat sebagai Bupati, adakah keinginan Pak untuk maju sebagai Jabar 1 atau sebagai Gubernur Jawa Barat nih Pak? Oke, Mas Ayu ini bisa aja nih. Kalau saya prinsip apa yang kita emban saat ini dan diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala tentu kita melayani ya. Fokus kepada visi misi dan juga janji-janji politik yang pernah saya ucapkan.
saya mengalami dari ketua RT, Mas Ayu, ya, dan dari usia 26 tahun ini saya dari mulai usia 26 saya terpilih jadi kepala desa di Tegaluar 2 periode. Wow, dari Jadi 26 tahun ya Pak? karir politik itu dari usia 26 tahun saya sudah menjadi kepala desa. 2 periode jadi kepala desa, yang periode keduanya saya tidak tuntas karena saya diminta oleh masyarakat untuk mencalonkan anggota DPRD Kabupaten Bandung. Tahun 2009 saya mencalonkan anggota DPRD Kabupaten Bandung dan alhamdulillah 2 periode. Setelah saya 2 periode dia jadi anggota DPRD Kabupaten Bandung, ya, saya mencalonkan menjadi anggota Dewan Provinsi Jawa Barat. Nah, kemarin baru 1 tahun, ternyata saya didorong dan juga memang saya mempunyai keinginan untuk merubah. Yang mana saya mempunyai niatan bahwa apabila saya jadi bupati, maka saya akan muliakan ulama. Dan alhamdulillah saya terpilih jadi bupati Kabupaten Bandung. Nah, maka tugas saya hari ini adalah melaksanakan sesuai dengan visi misi dan juga rencana aksi dan juga janji-janji politik yang pernah saya ucapkan pada waktu kampanye. Maka kalau Allah berkehendak, kalau saya sih berharap insya Allah 2 periode di Kabupaten Bandung, kalau toh nanti berkesempatan untuk menjadi gubernur, kita bismillah, insya Allah ya akan melakukan hal seperti itu. Tapi kita upayakan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bandung yang saat ini saya emban dan saya menjadi bupati Kabupaten Bandung. Makasih Mas Ayu. Oke, baik. Jadi Pak Bupati tadi pas Mas Ayu tanya seperti itu, waduh gitu ya. Kaget juga, tapi pastinya kalau kita dengar ternyata Bapak punya keinginan besar untuk terus memajukan Kabupaten Bandung terlebih dahulu. Ini tampaknya memang sudah panggilan hati ya Pak ya, karena berkarir di bidang politik khususnya di wilayah Kabupaten Bandung ini sejak usia 26 tahun. Terakhir Pak, menutup perbincangan kita malam hari ini, apa yang Bapak ingin sampaikan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bandung khususnya? Untuk masyarakat Kabupaten Bandung, doakan saya agar saya menjadi bupati ini tetap amanah dan istiqomah. Karena saat ini ujian ini bagi saya semakin tinggi jabatan semakin tinggi juga ujian. Nah, ujian itu diibaratkan bahwa kita naik kelas. Teman-teman semua, tentunya kita berharap ya perbincangan kali ini betul-betul dapat menginspirasi karena sosok Pak Dadang Supriyatna ini sudah memulai karirnya di bidang politik sejak usia 26 tahun khususnya di wilayah Kabupaten Bandung. Ini menjadi satu semangat bagi kita semua untuk terus meng-upgrade diri karena ternyata sosok Pak Dadang ini dari usia muda ya sudah begitu luar biasanya. Iya. Halo Bu. Iya, mangga Pak Dadang. Ada nggak? Barusan nih habis baterai nih. Oh oke. Mangga Pak. Mas Ayu, terima kasih kepada semuanya ya, yang Kang Hendy tadi juga semuanya, Kang Yuri, dan tentu saya berharap bahwa tadi ya, pertama doakan saya untuk terus melaksanakan tugas ini dengan tetap amanah dan istiqomah. Karena setiap jabatan itu adalah amanah yang tentu saya berharap dengan adanya doa dari semuanya warga masyarakat Kabupaten Bandung ini akan terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bandung, sehingga saya fokus untuk bisa menyelesaikan supaya menjadikan visi misi dan juga janji-janji politik yang saat ini saya lakukan. Alhamdulillah, insya Allah tahun ini kita akan hadir membuat 5 buah rumah sakit, dan kita sudah tahun kemarin baru 4 bulan saya membangun 8 unit sekolah baru untuk SMP, dan tahun ini kita usulkan kepada provinsi 23 unit sekolah baru. Karena sarana pendidikan dan sarana kesehatan ini merupakan hak dasar masyarakat Kabupaten Bandung, dan terutama pelayanan KTP juga saya sudah berikan kepada 31 desa, yaitu anjungan Dukcapil Mandiri. Jadi membuat KTP nggak usah datang lagi ke Soreang, tapi cukup di desanya masing-masing. Ini adalah merupakan pelayanan yang tentu sesuai dengan harapan dan keinginan warga masyarakat Kabupaten Bandung. Yang keduanya, pola pentahelik ini penting. Maka saya berharap semua warga Kabupaten Bandung bergotong royong lagi. Ya, kita sama-sama, dan alhamdulillah kemarin sudah kita lakukan program pentahelik dengan normalisasi sungai 12 km tanpa APBD pun bisa selesai dengan program pentahelik. Yang jelas semua diajak, dan alhamdulillah wilayah Rancaikek dan sekitarnya tidak mengalami banjir lagi, kecuali daerah saya Tegaluar masih banjir lagi. Insyaallah ke depan tentunya kita harus terus melakukan yang terbaik dan terobosan-terobosan, dan doakan program-program kita mau bikin jalan tol untuk Soreang, Ciwidey, dan Pangalengan ini akan terwujud sehingga nanti akan bertumbuh kembang. Dan program guru ngaji sudah terrealisasi, program modal usaha tanpa bunga juga insya Allah sudah terrealisasi. Saat ini
dan program pertanian sudah terrealisasi. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan saya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Dadang Supriyatna selaku Bupati Bandung yang telah berbincang dalam klarifikasi PRMN kali ini. Hatur nuhun pisan Bapak sudah menyempatkan waktu, sudah bisa ngobrol bersama dengan teman-teman PRMN. Dan akhir kata di hari ini sama saya Putri mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh participants, teman-teman yang bergabung dari seluruh Indonesia yang sudah join hari ini. Terima kasih banyak. Pak Dadang, sampai jumpa lagi. Insya Allah 2 periode atau maju Jabar 1 ya Pak ya. Oke, baik. Baik, hatur nuhun semuanya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi di klarifikasi PRMN selanjutnya. Terima kasih banyak.